ya sampai 10 ya tidak ada bunyi, otomatis kita sebagai tim dari 10 orang itu harus apa Ibu? Coba tepuk tangan yang kencang ya, makin kencang, tarik atas, lepas, saya. Satu, dua, atau menang 10-0 ya. Oke, ini adalah target. Kalau kita terbang adalah sasaran. Nah, dari sasaran itu otomatis akan menentukan warung ini ya. Warung ini dibuat bukan hanya untuk melayani BPNT ya Bu ya. Target kemarin apa Bu? BPNT ya Bu ya. Buat kita apa Bu? BPNT dan PKH ya Bu ya. Sukses? Sukses ya, sukses. Ini sudah berapa tahun Bu? PKH dan BPNT itu sudah berapa tahun? 6 tahun. Berarti Ibu mempunyai target yang sama tanpa ada perkembangan. Artinya kalau misalnya di dalam ilmu bisnis namanya apa? Statis atau stagnan. Statis ini ya kan ya? Datar aja, nggak ada pengembangan ya Bu ya? Oke. Jadi ini Bu. Ini adalah target sasaran selama 6 tahun. Ternyata hasilnya sama dengan statis sama dengan stagnan. Kita proses sesuatu yang begitu. Karena di dalam sebuah usaha ada istilah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau berapa bulan. Ada target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek kita adalah BPNT dan PKH. Jangka menengah tidak ada, jangka panjang tidak ada. Berarti ini wajar ya Bu ya, wajar ini. Karena memang tidak ada upaya untuk merubah dari status itu supaya nanti grafiknya seperti ini. Jadi ada orang memulai bisnis dengan cara yang sangat ekstrim ya Bu ya. Orang berbisnis dengan berhutang. Dia akan menampilkan sebuah usaha ya dengan label saya adalah orang beken Bu. Lalu kemudian apalagi Bu? Terpandang. Ini sesuatu yang umum dan hasilnya biasanya Pak. Ya, karena apa? Berhutang dengan yang berlebihan supaya terlihat beken, supaya terlihat terpandang, biasanya bangkrut karena si pelaku di sini tidak mempunyai jiwa. Orang berbisnis itu harus jiwa. Ya. Oke, nanti saya contohkan masuk kepada teknis pengembangan. Cuma ini sebagai ilustrasi supaya ada motivasi. Ini penting. Kita mulai babak baru dan sedikit berlebihan, tapi jujur aja di warung di sini cuma paling profesional. Oke. Kita kembali lagi ke target dan sasaran. Sasaran kita itu berarti kita harus BPNT dan goalnya nggak harus sama dengan BPNT dan PKH. Jadi ada sebuah hasil yang sama. Targetnya ini goalnya juga ini sama saja. Jadi wajar. Saya bisa terjemahkan jika kondisi ini kan dipelihara terus, maka akan seperti ini. Ada apa Bu ini Bu? Sosok seorang wirausaha misalkan menggunakan berhutang itu akan seperti ini di dalam bisnis. Lebih baik seperti ini. Dari waktu ke waktu Ibu bisa mengevaluasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan tahun berikutnya. Bisa kita bikin target
tahun awal kita mengalami grafik seperti ini, tahun 2 kita akan naik, tahun 3 naik dan naik. Tidak harus seperti ini, tapi nikmati sebuah proses. Ada sebuah upaya itu. Saya tidak menggunakan sebuah pengetahuan yang tidak saya ketahui, tapi yang saya gitu ya. Saya menggeluti di dunia pertanian, waktu saya bukan sarjana pertanian. Ada sebuah rumus begini. Saya menginginkan sebuah area pertanian dengan total 100.000. Uang saya hanya 10.000. Untuk 100.000 itu membutuhkan berapa? Misalkan taruhlah 10 juta. Ya. Untuk 100.000 tanaman itu perlu modal 100 juta. Lalu apa yang saya lakukan? Dengan bekal pengetahuan saya di dalam dunia pertanian dari 1, saya akan budidaya menjadi 10. Kalkulasi lagi menjadi 100. Kalkulasi lagi menjadi 1000. Dari 1000 menjadi 10.000 dan seterusnya. Artinya kita tidak perlu memerlukan modal yang besar untuk usaha yang besar. Bisa saja di usaha yang kecil, karena kita mempunyai keinginan bahwasannya dari waktu ke waktu adalah sebuah kelipatan bagi ibu-ibu untuk mengembangkan bisnis ibu. Begitu ya Bu ya. Ini bukan ini loh. Ini hanya motivasi supaya ibu mulai, wah aku kayak orang pakai dasi ya gayanya. Saya apa gitu kan. Pengurus lain nggak ada. Kan alhamdulillah. Makanya ini Bu. Nah, untuk memperbaiki diri, situasi baru kita harus membuat target. Ya. Jadi besok di sini harus ada whiteboard. Kalau enggak kayak gitu, tapi kalender bekas apa? Karena nantinya ibu mempunyai catatan. Nah, ketika target itu sudah ada, goal itu sesuatu yang ingin dicapai, otomatis ini harus untuk mencapai goal itu harus gimana Bu? Upaya. Dengan cara apapun saya harus mencapai goal ini. Jadi harus ada upaya Bu. Karena bukan sesuatu yang terbiasa dari waktu ke waktu dengan cara seperti itu ya Bu ya. Ini pelajaran kayak anak-anak gitu ya. Memasakkan ibu untuk ke arah mana? Tapi ibu mulai dari sekarang memimpikan ibu pengen usaha apa ya, mulai lalu direncanakan lalu direalisasi. Bayangkan jika ini sebuah kios yang kondisinya itu nyewa, ibu ngontrak katakanlah sendiri, kan sayang banget. Ini rumah ini masih luas, ibu bisa manfaatkan sebenarnya. Ibu paham dengan kondisi ibu, kelebihan ibu itu apa? Dari sekarang ya, kita mulai memimpikan apa yang ingin dicapai sama ibu itu, misalkan membuat produksi apa, lalu kemudian nanti masuk kepada manajemen yang tadi target dan kalau ibu katakanlah berjualan, ini saya harus lakukan sekian, besok harus lebih, dan itu nanti ada manajemen Bu. Ini pengembangan sebuah usaha itu dibagi 3 Bu. Ya. Jadi untuk pokok, untuk belanja lagi, ya, atau mungkin untuk membayar utang, baru itu bisa dikatakan ibu itu stabil. Ibu nggak bakal kebingungan ibu misalkan untuk apa. Karena di PKH itu ada sistem amplop, ya, sistem amplop. Kalau diterjemahkan di wirausaha Bu, amplop itu fungsinya untuk apa Bu? Mewadahi supaya tidak tertukar. Saya kasih ilustrasi ini sebuah amplop. Saat ini ibu kesulitan pengaturan, walaupun nggak di PKH ataupun di rumah ataupun di hewan. Gini Bu, ini kan sudah ini mulai dikembangkan lagi Bu. Misalkan ya, ini di kehidupan ibu-ibu, tapi nanti diterjemahkan di hewan Bu. Misalkan buat listrik, ya, buat makan, kondangan dan lain-lain. Ini kalau misalkan siklus itu stabil, dan alhamdulillahnya kalau di hewan itu adalah siklusnya stabil Bu. Kita dipastikan dalam kurun berapa bulan sekali kita ada pemasukan. Artinya metode ini sangat-sangat mungkin diterapkan Bu. Ini FDS di PK itu ada istilah FDS di pengaturan uang Bu. Itu ada sistem amplop, jadi dibagi dengan memberikan nama, dilabeli ini untuk A, B, C, D. Jadi jangan pernah yang namanya uang itu disimpan dalam satu kotak. Kecuali ibu yang masih profesional. Nanti Mas Ero bisa membantu dia, ahli IT, bisa istilahnya mengkontrol bagaimana pemasukan itu nanti bisa benar-benar matching. Kadang-kadang ibu kan suka kesulitan. Saya ngitung sudah berkali-kali, hasilnya kurang besar. Saya hitung berkali-kali, hasilnya kurang besar. Karena ibu
menggunakan satu lubang, padahal hasil ini hanya dari satu lubang, berarti kan tidak ada pemasukan. Nah, yang saya mau lihat dari itu mulai mengimpikan apa sih yang ingin ibu capai di sini. Boleh kok, diperbolehkan ibu mengembangkan diri, diperbolehkan ibu-ibu untuk berjualan, silakan. Saya sangat senang kalau misalnya ibu pengen punya inisiatif seperti itu, ya. Jadi sebesar apapun saya bos, ya, ibu adalah bosnya. Ibu lebih hebat karena ibu bisa mengatur semuanya sendiri, memanajemen, syukur-syukur menjadi karyawan. Saya memberikan motivasi satu. Ada sebuah kisah ketika saya di drone, saya mempunyai KPM. Awal ketika saya menemui KPM tersebut, itu maaf lah ya, milik bambu, tapi dia punya keahlian memasak. Lalu sangat simpel, dia mulai memasarkan rengginang, hanya rengginang dan makan tradisional lain. Lalu dia mulai memasarkan, dan memang kita benar-benar handle biar dia itu terarah. Ternyata pencapaian saat ini apa Bu? Pendampingnya malu. Dia sudah mempunyai rumah mewah dan karyawan itu lebih daripada 8 orang. Orangnya masih hidup, kalau tidak percaya bisa saya katakan ke sana. Kita memang membenahi mental, karena tidak semua yang namanya wirausaha itu dijiwai, kecuali itu memang mempunyai mental baja. Ya, jadi terkadang kita rugi, terkadang kita menahan. Ya, menahan itu bagian daripada manajemen. Misalkan kita bisa mulai merefresh supaya ibu ada semangat. Misalkan wacana terdekat mau merefresh warung ini, ibu ya. Warung ini biar lebih seger, lebih bersemangat, lebih hidup lah ya. Artinya kalau di sini itu memungkinkan orang lain untuk tertarik ke sini. Kita upayakan ke sana, tapi jangan over. Jangan sampai semangat api itu berapi-api sampai membakar ibu sendiri. Ini yang saya takutkan daripada ibu-ibu. Nanti ibu menggunakan metode yang tadi, yang grafiknya seperti ini. Itu umum. Banyak orang usahanya bangkrut itu hanya gara-gara dari orang mampu sebenarnya. Yang orang mampu aja belum tentu bisa bertahan, Bu. Yang bertahan itu yang seperti ini. Bisa menjiwai item satu, bagaimana saya menjadi kalkulasi menjadi 100.000. Gimana caranya? Karena ini adalah bisnis itu, otomatis ibu tahu betul apa yang saya harus lakukan dari 1 menjadi 100.000. Tentunya ada upaya dengan cara yang paksa, keras, tapi itu insya Allah nanti perlahan bisa mencapai titik ini. Dan sebelum mencapai titik ini, kalau misalkan ke 100.000 itu berat, otomatis kita step by step. Kita mulai dari papan 1 ke 10, 10 ke 100, 100 ke 1000, 1000 ke 10.000 dan 10.000 ke 100.000. Jadi tidak ada yang tidak. Itu namanya rencana, Bu. Ya. Rencana ibu sekarang misalkan saldo ya Bu ya. Saldo sekarang misalkan 1 juta. Rencana sampai tahun depan saya harus mencapai ini. Rencana sampai tahun berikutnya lagi saya harus mencapai ini. Saya harus mencapai ini. Jadi ada upaya paksa dari ibu-ibu itu untuk mencapai target. Jangan sampai ibu-ibu lupa dengan mimpi ibu. Ketika ibu merasa ibu itu berat banget, pasti yang harus ibu lakukan adalah biasanya ketika mau mencapai di sini ibu akan merasa berat banget. Saya itu berat banget. Punya hasil baru aja mau berani ini, anak udah minta ini, ada anak minta ini. Itu ada metode pemasaran. Tapi ada yang baru, otomatis keinginan itu disebar supaya target ini tidak terganggu. Karena di sini sudah ada alokasi sebenarnya. Mereka sudah dibagi ya. Alokasi pengembangan, alokasi untuk kas, alokasi untuk dan lain-lain. Jadi ada upaya paksa, Bu. Saya nggak bisa seperti ini terus. Dan ketika berbisnis jangan sampai menengok orang lain. Bisa saja si A buka usaha ini ramai sekali, lalu kemudian mati banyak banget. Jadi ibu konsisten aja dengan yang ibu jalankan, tapi bukan berarti ibu tidak peka. Karena ibu kalau tidak peka berarti tidak ada apa, Bu? Tidak ada apa, Bu? Inovasi. Ini yang sangat parah di sini. Kalau tidak punya inovasi, ada kecenderungan pasar. Banyak usaha besar karena tidak punya inovasi akhirnya tenggelam. Padahal sebelumnya usaha itu hanya jalan, tapi karena miskin inovasi akhirnya pasar gunung boleh ditinggalkan dan ibu tidak sadar dengan
dengan ditinggalkannya pasar, otomatis nanti ya sementara ibu mempunyai beban yang sama. Misalkan ibu mempunyai produksi ya, sampai satu saat itu masuk pada masa jaya ibu punya 2 karyawan dengan target produksi misalkan 1000, tapi yang beli hanya 100 orang, berarti 900. Kalau 900 itu tidak apa bu, masih kaya. Padahal ibu punya karyawan berapa tadi bu, dan itu harus menghidupi dia. Ini tidak memenuhi, ini nantinya disebut bahaya. Ya, saya bilang satu. Ya, oke. Lalu anggap saja ini adalah sebuah unsur, misalkan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu di sini mampu bekerja sama. Kita adalah tim. Satu tidak bisa berbunyi ya bu ya, 2 bisa berbunyi ya, 3 ternyata bunyinya hanya sama, 4 juga sama, 5 juga sama. Otomatis ibu harus merangkul, ada tim ibu yang tidak sesuai. Kita tambahkan lagi ibu sebelahnya, ternyata sama, bunyinya sama, dan ini tidak berbunyi ibu. Jika tim itu adalah 10, otomatis angkat lagi dari ibu, cari semuanya sama kan, tidak ada bunyi ya, sampai 10 ya tidak ada bunyi, otomatis kita sebagai tim dari 10 orang itu harus apa ibu? Coba tepuk tangan yang sama ya, makin kencang, paling atas, pas, saya. Oke, terima kasih untuk hari ini ibu cukup semangat, dan mudah-mudahan warung yang kita bentuk ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.